Jadi akhirnya saya mengambil chance itu, saya bilang oke, nanti Juni atau Juli baru bisa start gitu. Dan betul akhirnya berangkat anak-anak keluar dari sekolah, dicabut dari sekolahnya bersama dengan Bu Lilis berangkat ke Semarang ya. Ya, waktu itu ketemulah sama Om Hin. Oh ya, jadi itu titik atau saat di mana pertama kali saya dan istri ketemu dengan Bu Lilis dan dua putrinya, yang mereka sempat tinggal di rumah kami beberapa hari, dan pada waktu itu sempat bersama dengan Ibu Ellen cari sekolah ya untuk anak-anak ya. Kemudian rumah untuk kontrakan, karena sudah dapat pekerjaan tapi belum punya tempat tinggal dan sebagainya. Anak-anak juga butuh sekolah untuk mereka studi. Nah itu, nah gimana Bu Lilis di Semarang ini sampai hari ini, kalau saya melihat kehidupan Bu Lilis, mujizat Tuhan nyata dan impian Bu Lilis pun juga oleh Tuhan digenapkan ya. Amin. Nah itu kok saya ingat akan ayat ya. Ayatnya itu bunyinya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ya Bu ya. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya begitu orang itu mengasihi Tuhan, ini janji-janji ini berlaku. Amin. Gimana Bu Lilis? Nah, ayat ini saya dapat pada saat kalau nggak salah itu lagi ibadah Natal di Gedung Lama, dan saya waktu itu sampai istilahnya gimana? Iya Tuhan, ini firman ini saya pegang, saya yakin bahwa ini akan terjadi dalam kehidupan saya. Saya pasti akan bisa melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa melalui firman-firman ini yang sudah Tuhan janjikan buat saya. Saya pegang firman itu, saya sampai nangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya pegang dan saya pegang janji Tuhan ini, dan saya percaya Tuhan pasti akan genapi. Luar biasa. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ya, jadi begitu dapat firman ini, Roh Kudus bekerja, timbul iman yang merespon, ini akan jadi kenyataan dalam hidupku. Gimana kisahnya itu Bu Lilis? Ini menarik untuk disimak ini. Iya, ya begitu lagi waktu di Semarang juga, saya tuh bukan mulai dari nol ya Om Hin ya, kayak pom bensin gitu ya, tapi saya mulai dari minus Om Hin. Loh, kok bisa gitu? Gimana? Iya, kan anak-anak harus sekolah, saya belum punya dana untuk itu, sehingga saya memberanikan diri pada saat ditawarin di Semarang, oke, tapi kondisi saya sekarang begini, boleh nggak untuk pinjam dulu ya? Iya, saya pinjam dulu untuk keperluan daftar anak-anak sekolah. So ya itu disetujuin, akhirnya ya step by step kita jalanin. Anak-anak sudah, yang penting anak-anak bisa sekolah dulu. Dan saya waktu ingat pertama kali ke sini kan belum dapat rumah ya Umin ya, masih cari-cari di waktu. Amarta ya sempat 2 minggu apa hampir sebulan gitu. Setelah dapat kita pindah, tapi anak-anak udah mulai sekolah, udah mulai ngantor. Ya dari sana Tuhan tetap pimpin selangkah demi selangkah. Di pekerjaan juga saya terus terang saya belum kenal siapa-siapa di sini, customer satu pun saya nggak tahu. Masih istilahnya masih merintis ya gitu. Iya. Bagi Anda yang belum kenal dengan Bu Lilis ya, bagi Anda yang menyaksikan akan kesaksian ini, Bu Lilis ini di Semarang bekerja, dia pegang satu perusahaan cabang dalam bidang forwarder ya. Jadi bidang apa itu Bu Lilis? Forwarder itu jasa ekspor import. Jasa ekspor import. Jadi masuk ke Semarang ini nggak tahu lapangan ya? Belum tahu sama sekali ya. Jadi betul-betul
ya memulai ya, membina hubungan dengan calon customer yang ada. Ya, apalagi saya juga udah vakum di bidang ini beberapa tahun, boleh dibilang sekitar 4 tahunan gitu. 4 tahun sudah nggak bekerja ya. Nggak bekerja. Jadi ya benar-benar saya istilahnya belajar lagi, merintis lagi sambil ya mengenal customer satu persatu, door to door itu saya jalanin. Ya puji Tuhan, Tuhan buka jalan satu persatu, Tuhan singkapkan pelan, tapi saya percaya pasti dengan pimpinan Tuhan ya sampai hari ini semua boleh berjalan dengan baik. Iya, kalau saya menilai Bu Lilis termasuk berhasil ya. Puji Tuhan. Iya, karena dulu perusahaan ini kan pada waktu Bu Lilis take over, artinya megang untuk mulai memimpin yang di Semarang ini, kondisinya kan tidak terlalu bagus ya. Iya, pada saat itu malah kondisinya begitu saya datang, saya pelajarin, ternyata minus Om Hin. Rugi. Wow, perusahaan rugi ya, suruh megang. Seorang ibu muda ya pada waktu itu, tapi sekali lagi bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Ya, ya anak-anak juga studinya juga oke. Dan anak-anaknya ya. Bu Lilis ini dua-dua sama-sama pinter-pinter ya, kayak ibunya ya. Amin. Iya, Vivi anak yang sulung itu bisa kuliah di luar negeri, itu biayanya kan nggak sedikit itu Bu Lilis itu. Iya Om Hin. Bagaimana itu ceritanya? Nah itu juga pergumulan juga karena mau melanjutin mimpi saya sendiri, tapi kondisi kok kayaknya tidak memungkinkan. Ya berdoa aja Tuhan, kalau memang ini jalannya Tuhan. Terus tapi untungnya waktu itu memang ada saudara yang di Singapura yang bersedia untuk menampung gitu ya. Jadi tidak, masalah lodging sudah nggak problem ya. Hanya disiapin untuk studinya aja. Ya puji Tuhan dengan keberanian, dengan udah nggak usah ngitung-ngitung dulu. Yang penting yang pertama kali ini kalau bisa jalanin dulu aja. Percaya bahwa Tuhan pasti akan nuntun selangkah demi selangkah. Mengalir ya. Ya, saya nggak bisa lihat 10 langkah ke depan, paling tidak selangkah demi selangkah Tuhan tuntun. Ya, itu dengan satu modal tekad dan percaya kan, nekat juga Om. Nekat juga ya. Iya. Iman itu memang dekat dengan nekat ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu juga kita belajar ini dari imannya Bu Lilis ini ya. Yakin bahwa Tuhan pasti akan mencukupkan. Amin. Meskipun itu ya hitungannya dari bulan ke bulan ya Bu Lilis ya. Kalau dari hitungan di depan udah pasti nggak masuk Om Hin. Nggak masuk. Nggak masuk ya. Tapi berani. Ya itu modalnya Om. Ya dahsyat sekali ini pengalaman. Sampai akhirnya Vivi bisa lulus ya. Ya puji Tuhan. Bisa lulus. Berjalan dengan baik. Oh puji Tuhan. Di Singapura secara itu bukan biaya kecil itu kuliah di Singapura itu ya. Nah terus putri yang kedua Kiki ini bagaimana ceritanya? Ini juga pintar ini anak ini juga cerdas sekali. Jadi dua-dua memang ya diberkati Tuhan. Amin. Ya dengan kecerdasan. Vivi sudah lulus, sudah bekerja waktu itu ya. Kemudian putri yang kedua gimana ceritanya? Itu pergumulannya gimana Bu Lilis? Nah ini pergumulan lebih berat lagi Om Hin. Kok bisa? Nah iya. Sebenarnya sudah saya siapkan dengan hitung-hitungan di depan juga bahwa ya ini paling paling jauh ya Malaysia lah ya. Terus ditanya-tanya anaknya ya senengnya IT. Akhirnya Kiki sendiri yang cari-cari mana yang bagus. Akhirnya ya sudah sepakat gitu di Malaysia, di Monash Malaysia sepakat semua udah prepare. Lah last minute saya ditantang sama Kikinya. Oh. Mami, saya sudah cek ini di Brisbane, di QUT ini ada satu untuk yang IT ini bagus nih. Saya udah searching ini segala macam.
Jadi saya aja sendiri nggak tahu itu nama universitinya di mana, apa saya nggak tahu, buta sama sekali. Tahu-taunya saya ditodong, ditantang, saya tertarik sama yang ini. Ini IT-nya bagus gini-gini. Saya jadi speechless gitu ya. Jadi nggak bisa ngomong apa-apa. Jadi salah. Ini anak pada waktu itu kan SMA kelas 2 atau kelas 3 ya waktu itu, dia daftar-daftar sendiri, ngurus-ngurus sendiri ya, cari-cari sendiri. Waduh, luar biasa ini. Awalnya dia udah daftar di BINUS. Di BINUS? Iya, pakai jalur prestasi. Oke. Sudah diterima. Sudah diterima. Tapi dia merasa ini belum puas. Akhirnya kita nego-nego, oke, Malaysia. Last minute-nya saya ditantang mau di Brisbane. Hah? Australia. Australia. Itu sudah urusannya dolar, bukan ringgit itu ya, Bu Lilis ya. Waduh, ini kok berat sekali ya. Waduh, coba deh nanti ya dipikirkan dulu, kita sama-sama berdoa kalau memang itu yang ditunjuk Tuhan, ya pasti ada caranya. Iya. Akhirnya kami diskusi dulu sementara. Saya juga berdiskusi dengan teman-teman, ngobrol panjang lebar. Hati sih pengen ya kalau bisa sampai ke Australia gitu. Tapi ini nanti urusannya belakangnya gimana ini? Itu bulanannya itu ya, semesterannya dan sebagainya. Di sana juga nggak ada saudara yang bisa nampung. Betul. Harus beda ya dengan Singapura itu beda ya. Beda banget gitu. Lah ya itu deg-degan Umin. Akhirnya saya diyakinkan sama Kikinya. Bisa Mami. Nanti paling kita setahun lah, Mami siapin dulu aja untuk yang setahun, pelan-pelan nanti bisa cicilan gitu. Udah dia sendiri yang kontak-kontak ke universitinya gitu. Cara pembayarannya caranya bagaimana bayar, dia gitu iniin ya. semua, dan dia daftar sendiri. Wow. Sudah diterima, dia baru, Mami ini udah diterima nih. Loh, Kiki ini setahu saya kelihatannya pendiam gitu ya, tapi kok strong will sekali ya. Diam-diam dan nggak tahu apa-apa seakan-akan. Tapi begitu dengan satu ini, dia tuh nggak main-main. Gitu. Kalau dia sudah fokus, dia kejar beneran ya. Iya, dan dia merasa dia udah klop dan dia udah sesuai dengan apa yang dia mau. Iya. Udah dia kejar. Ya, dan dia yakin dan itu dia, adalah tempat yang buat dia. Ya itu juga termasuk iman itu sebetulnya. Itu cara bekerjanya iman itu seperti itu. Jadi dia yakin, fokus, kemudian dia jalan gitu. Iya. Nggak peduli akan masalah yang akan timbul, dia yakin. Saya sendiri gemeter Om Hin. Maminya yang gemeter ini. Bisa nggak gitu ya. Betul. Ya, akhirnya kami putusin oke, tapi harus bertanggung jawab dengan apa yang menjadi pilihanmu. Nggak boleh putus di tengah jalan. Kita berusaha semaksimal mungkin. Iya. Ya akhirnya dia berangkat sendiri Om Hin. Berangkat sendiri, nggak diantar ya? Saya juga nggak nganter, kirain saya kan meng-cut cost ya. Iya, menghemat biaya. Ya, dia berangkat dari Bali, saya antar sampai Bali, dia berangkat sendiri ke Brisbane. Luar biasa. Di sana bagaimana itu? Yang tadi dikhawatirkan, yang bikin Bu Lilis gemeter itu gimana? Tuhan loloskan dari bulan ke bulan, dari semester ke semester itu bagaimana ceritanya? Ya setahun demi setahun ini kalau udah dibilang Mami ini udah mau bayar, wah udah cekot-cekot nih Om Hin. Gue lihat kursnya lagi, belum lihat kurs hari ini naik terus waktu itu ya, tinggi ya waktu itu ya. Om Hin. Ya sudah merem lah, mau gimana lagi Om Hin gitu loh. Iya. Nah dia waktu itu ya puji Tuhan setahun kita lewat, di tahun kedua dia udah mulai di tahun kedua berjalan ketiga gitu, dia udah mulai seperti part time tapi yang berhubungan dengan IT. Jadi dia kayak les dapat pekerjaan ya. Ya dia cari-cari yang misalnya teman gitu yang butuh bikin project apa gitu. Itu kan hitungannya jam-jaman. Dia dapat gaji jam-jaman itu ya. Dari situ lumayan ya bisa. Lumayan buat kebutuhan dia
pribadi di situ sehari-hari. Kemudian Kiki ada pekerjaan apa lagi Bu Lilis di sana setelah itu pada awal-awalnya? Ya, udah jalan itu terus ya dari satu orang ke satu orang akhirnya dia ada yang minta diajari kayak dilesi lah ya, orang di sini ngomong gitu ya. Untuk IT-nya mereka pengen tahu tuh belajar IT gimana dilesi. Dan anak ini rupa-rupanya memang pinter ya dalam IT ya, dia kok sampai kasih les itu kan berarti nggak main-main, dia bukan hanya sekedar mahasiswi biasa, dia punya kelebihan-kelebihan ya. Iya, dia kalau untuk yang IT dia apa istilahnya minatnya di situ, jadi dia benar-benar mempelajarinya itu dengan Iya, ngerti saya. Ini anak ini memang luar biasa ya, fokus sekali dia. Ya puji Tuhannya sampai di Brisbane juga Tuhan kirimkan juga malaikat-malaikatnya dengan komunitas-komunitas dia yang ada, dengan gereja-gereja yang lokal yang setempat di situ. Dia juga dikirim Tuhan kakak rohani yang bisa ngayomin dia, yang bisa temenin dia. Ya luar biasa Om In, saya kemarin baru wisuda di Juli tahun ini, sempat pending selama setahun. Dan di saat acara wisuda itu saya jadi gimana ya, kayak gak percaya gitu. Itu kapan tuh wisudanya? Juli tahun ini 2022. Oh 2022 ini ya. Jadi baru berapa bulan yang lalu sempat tadinya tertunda karena pandemi. Di saat acara itu saya sampai gak bisa apa-apa. Dan luar biasanya dia punya hasilnya itu juga cum laude. Cum laude ya. Wow. Saya sampai aduh Tuhan, ini mimpi tapi ya nyata gitu. Bisa sampai di titik ini, bisa berada di tempat ini, dalam acara wisuda ini dengan hasil yang begini, ini saya sampai nggak bisa berkata-kata. Jadi seperti pada waktu Kiki mau berangkat gemeter, pada waktu berangkat juga nggak tahu bagaimana, dijalani aja ya Bu ya. Dijalani, tiba-tiba waktunya mengikuti wisuda anak ini, baru tahu inilah kasih karunia Tuhan, anugerah yang menyertai sepanjang jalan. Yang Tuhan janji. Ayat tadi ya. Iya. Ayat tadi itu tergenapi ya. Ayat yang tadi ini perlu dibaca ulang ini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Wow, dahsyat sekali. Saya dengar Kiki mau ke Indonesia ini ya, Bu. Ya, Om In. Puji Tuhan ini kan udah selesai, terus sudah bekerja di satu perusahaan, udah setahun lebih. Setahun lebih ya. Dan puji Tuhan juga udah dapat PR. Oh, dapat PR di sana. Ya, dengan masa-masa pandemi ini ya luar biasanya. Banyak yang pada saat dia pulang sebelumnya Desember yang 2019 sebelum pandemi itu mau balik gak bisa. Iya. Karena sudah ditutup. Alsi udah ditutup, dan puji Tuhan juga itu tuntunan Tuhan luar biasa. Biasanya kalau dia balik itu pas deket-deket kuliahnya mau mulai gitu. Iya. Nah waktu ini dia bilang, Mami saya nggak mau mepet-mepet, saya nggak mau terlalu capek, jadi saya maunya akhir Februari saya udah balik. Nah beneran akhir Februari sana balik, ternyata pertengahan Maret itu udah ditutup. Jadinya dia setelah lulus itu juga berarti banyak yang nggak bisa masuk ke Australia. Dia cari kerjanya juga gampang, dapat PR-nya juga gampang, sehingga sekarang padahal susah itu untuk sebelumnya ya katanya sih gitu. Tapi ya puji Tuhan ini semua udah diatur Tuhan ya. Tuhan. Masih di Brisbane ya? Iya Om In. Dan katanya udah nggak mau balik Om In. Jadi anak Australia. Maminya yang harus kunjung sana nih. Oh iya, sedikit informasi, putri yang pertama sudah menikah dan
sudah ada berapa cucu nih ya? Dua. Dua ya, dua cucu. Putri. Dua cewek semua ya. Ya ini sekarang Bu Lilis menjadi seorang wanita karier yang diberkati Tuhan, Amin. tapi juga seorang ibu yang berbahagia karena berhasil mimpinya itu tergenapi dengan dua putrinya yang bisa sekolah luar negeri dan lulus, dan juga seorang nenek yang berbahagia. Ya, ini sudah jadi oma ini. Iya, demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Ini Bu Lilis juga janji, nanti kalau Kiki, ya putri kedua itu datang, mau dibuat yang seperti ini acaranya. Jadi acara maminya sudah, putrinya nanti ya. Bagaimana kesaksian dia berjuang di Australia dalam kondisi mami yang juga pas-pasan, tapi ternyata Tuhan itu nyata. Kuasa dan kasih-Nya, penyertaannya, dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.